Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, walaupun saya sudah menjadi pendeta puluhan tahun, dan saya sudah berkhotbah, saya kira bukan ratusan kali lagi, tetapi ribuan kali, belum lagi mengajar. Tetapi ada satu hal yang ketika saya mengemukakan itu, ada perasaan ragu. Perasaan ragu yang disebabkan karena sikap pesimis atau agak pesimis. Yaitu ketika saya harus menyampaikan satu kebenaran, di mana atau yang mana kebenaran itu mutlak, absolut benar. Dan saya sedang berjuang mengenakannya, sudah berjuang terus untuk mengenakan di dalam hidup. Kebenaran itu adalah bahwa kita tidak bisa memiliki dua kerajaan. Kalau yang sering saya kemukakan, kita tidak dapat memiliki dua dunia. Atau dengan kalimat lain, kita tidak boleh menyisakan sesuatu apapun bagi diri kita sendiri. Dengan cara lain juga saya mengemukakan bahwa kita harus memilih apakah kita menjadi manusia hari ini atau manusia masa depan. Manusia hari ini manusia yang hidup di bumi. Manusia masa depan artinya manusia yang pengharapannya tertaruh di depan. Saudara, selama ratusan tahun, gereja telah kompromi dengan dunia. Para pelayan-pelayannya juga kompromi dengan dunia. Ini bentuk konformisme atau penyesuaian yang tanpa disadari itu bentuk pengkhianatan terhadap Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak pembicara Kristen tidak sadar. Ketika mereka hidup di dalam kewajaran seperti hidup manusia pada umumnya, yaitu menjadi manusia hari ini di bumi ini, tidak menjadi manusia masa depan. Merasa sah-sah saja boleh memiliki dua kerajaan. Kerajaan surga nanti tentu tidak ada orang yang mau masuk neraka. Tetapi juga memiliki dunia ini, kerajaan dunia ini, saudara. Padahal jelas sekali Tuhan Yesus berkata, kumpulkan hartamu. Bukan di bumi, bukan. Jadi kalau kita berkarir, kita memaksimalkan potensi, kita bekerja, itu bukan karena kita mau mengumpulkan harta di bumi, tetapi karena kita mau mengumpulkan harta di sorga, yaitu bagaimana kita mengabdikan hidup kita bagi Tuhan. Matius 6 ayat 19 dan 20. Dan di ayat 21 Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Maksudnya supaya kita memindahkan hati kita ini di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Rasul Paulus oleh ilham roh di Kolose pasal 3 dari ayat 1, Paulus mengatakan agar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Supaya kalau Kristus nanti menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia.
Sebab kamu telah memiliki chemistry yang sama dengan dia. Chemistry-nya adalah bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Sebenarnya saudaraku, sedikit sekali orang Kristen yang sudah bisa melampaui atau menembus batas, sehingga benar-benar bisa menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Atau yang sama artinya, sudah memindahkan hati di surga. Nah, orang-orang Kristen seperti ini, orang-orang yang bisa memenuhi yang dikatakan firman Tuhan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, dilakukan semua untuk kemuliaan Allah. Prinsipnya sama seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, sangat sedikit orang Kristen, bahkan pendeta yang sudah bisa menembus batas dan menghayati pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kepada orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, kalau kita ikut Tuhan Yesus dengan benar dan terus bertumbuh, kita akan sampai pada pengakuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, maksud saya Yohanes 17 ayat 16 berkata, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, sampai di pemberitaan firman Tuhan kalau mengutarakan hal ini ada perasaan ragu. Jujur saja ada sikap sekian persen pesimis ya. Walaupun tidak pesimis kuat, tetapi ada perasaan pesimisnya juga. Apakah orang bisa mengenakannya? Sebab saya sendiri, saudara, walaupun pendeta, walaupun rohaniwan, tahu betapa beratnya menembus batas ini. Sampai bisa menghayati bahwa aku bukan dari dunia ini. Betapa sulitnya, saudara. Sebab orang berpikir bahwa Tuhan itu mentolerir kalau kita hidup wajar seperti manusia lain, asal tidak bejat begitu, asal bermoral baik, cukup. Dan Tuhan menjanjikan surga. Dan di bumi ini disenangkan dengan banyak kesenangan. Apakah itu berkat jasmani ya, dan segala pemenuhan serta hiburannya. Untuk orang Kristen baru, Tuhan masih bisa mentolerir, saudara. Tetapi untuk orang Kristen yang bertumbuh dewasa, Allah tidak bisa mentolerir. Mestinya kita ini bertumbuh dewasa sampai seperti yang dialami oleh Abraham di dalam Ibrani pasal 11. Ya. Di dalam Ibrani pasal 11 itu Abraham melambai-lambai. Ia sudah melihat kerajaan itu. Jerih lelah dan perjuangannya meninggalkan Ur Kasdim atau meninggalkan dunia tidak sia-sia. Sebab di ujung akhir hidupnya, walaupun ia tidak menjejakkan kakinya di negeri itu, tetapi dia sudah melihat kerajaan itu.
Beberapa minggu lalu saya berkhotbah bahwa hanya orang-orang yang serius berniat ke surga yang melihat pintu gerbang surga. Nah, pernyataan itu saya ambil dari kesaksian hidup Abraham, saudaraku. Nah, coba bagaimana kita menjelaskan kepada jemaat bahwa seseorang sudah melihat surga sebelum dia meninggal. Jadi bukan hanya yakin-yakin saja lalu berfantasi. Allah itu menjadi hidup di dalam hidup seseorang dan surga itu menjadi nyata. Dan kalau orang bisa menghayati keagungan Allah, seiring dengan itu menghayati keindahan kerajaan surga, maka segala sesuatu menjadi gugur, saudara. Luruh. Makanya memang tidak bisa dipaksakan kepada orang yang belum melihat kemuliaan Allah atau keagungan Allah ini. Ya, tidak bisa dipaksakan. Itulah sebabnya tadi saya katakan ada pesimisnya, saudara. Sebab puluhan tahun menjadi pendeta, lalu di tahun-tahun setelah usia saya tua baru mengerti, baru memahami. Nah, bersyukur saudara-saudara yang masih muda berani mengambil keputusan untuk memindahkan hati di kerajaan surga. Bersyukur. Saudara, nanti seumur saya, saudara sudah lebih clear, lebih jelas, lebih bold melihat kerajaan Allah itu. Ya. Lagu yang tadi dinyanyikan Bila Aku Pandang Wajahmu itu lagu yang saya karang beberapa tahun lampau, saudara. Itu cukup lama, mungkin di atas 10 tahun lagu ini saya karang. Sudah ada benih itu, sudah ada sebenarnya. Oh maaf, bukan 10 tahun ya, lebih 20 tahun ya. Sebab belum ada Rehoboth Ministry, saya sudah mengarang lagu ini. Ya, seingat saya itu sebelum tahun 2000. Ya, saya lupa lah saudara, banyak lagu yang saya tulis, tapi saya kira paling tidak lebih 10 tahun, pasti lebih. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Itu sering tidak stabil. Ada saatnya kita rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Tapi di waktu yang berbeda, agak tawar hati kita. Karena kita menikmati hidup. Dunia ini indah kok. Saya tidak katakan salah menikmati dunia ya. Sebab surga pun disediakan Allah seperti dunia dengan segala fasilitasnya. Hanya tidak ada bencana dan sakit dan krisis dan dosa dan kejahatan, tidak ada. Ya, kita harus bisa menikmati makan enak, tidur nyenyak, pemandangan alam, betul. Tetapi tidak terikat. Menikmatinya bersama dengan Tuhan. Nah, ini sulit kan dijelaskan, saudaraku. Nah, ketika hati kita ada keterkaitan, keterpautan dengan dunia yang itu bisa melampaui batasnya ya. Melampaui batas artinya kita lebih tertarik sesuatu lebih dari Tuhan. Kita nyanyi lagu rinduku hausku hanya ngomong saja. Nah, kadang-kadang kita on off di situ, dan saya mengalami itu on off. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tentu makin permanen ya. Ketika kita mengatakan bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan
sempurna. Nah, ini makin bertambah, saudara, makin stabil. Tapi perjuangan yang saya lalui ini yang membuat saya jadi pesimis, apakah orang mau begitu. Ya. Tetapi untuk melengkapi khotbah ini ya saya harus memberitahu kepada saudara bahwa saudara harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memilih Tuhan, belajar mengenal Dia. Ketika saudara menghayati keagungan kemuliaan Allah, saudara juga bisa menghayati keindahan kerajaan surga dan kengerian kalau terpisah dari hadirat Allah itu. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan banyak pembicara berkhotbah ya, terutama gereja-gereja yang menekankan berkat jasmani, ya gereja berkat-berkat jasmani terus ya, atau yang kita kenal sebagai teologi kemakmuran ya. Mereka itu memandang bangsa Israel itu menjadi pola hidup orang Kristen. Mereka mencoba mengimitasi diri terhadap bangsa itu. Alkitab, Pak, ini firman. Tetapi ngerti nggak saudara bahwa umat perjanjian lama itu bukan model hidup kita. Kita nggak boleh mengimitasi diri kita terhadap kehidupan bangsa Israel. Tuhan Yesus itu teladan kita. Jadi tadi saya katakan, kalau Tuhan Yesus berkata, aku dari atas, aku bukan dari dunia ini, kita juga harus bisa mengatakan itu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Tapi sedikit sekali kan saudara, orang yang bisa menembus batas sampai menghayati hal ini. Nah, bertahun-tahun tanpa disadari saudara, ayat-ayat Alkitab perjanjian lama itu diambil secara mentah. Seakan-akan bisa menjadi pusat kebenaran atau epicentrum kebenaran. Sehingga kehidupan orang-orang Kristen bisa diparalelkan dengan kehidupan bangsa Israel. Ya, Allah berperang ganti kita. Ya, begitu saudara. Allah memberi kemenangan. Allah memberkati ladangmu, ternakmu. Padahal kita nggak punya ternak, paling punya 1 anjing atau 2 kucing. Pendek kata, berkat, dan seakan-akan orang berhak menikmati berkat. 1/10 harus dikembalikan. Itu kan kehidupan bangsa Israel, saudara. Nah, orang jadi marah kepada saya yang berkata saya anti perpuluhan. Tapi ada yang berkata Pak Eras itu lebih berbahaya. Dia anti perpuluhan tapi dia malah merenggut seluruh hidup. Jangan sisakan. Maksudnya ada yang menganggap saya itu minta uang saudara sebanyak-banyaknya supaya saya bisa menjadi sekaya-kayanya. Nah, ya enggak lah saudara. Saudara mesti mendengar khotbah saya dengan benar ya. Segenap hidup kita itu milik Tuhan yang harus dipersembahkan penuh kepadanya. Adapun penyelenggaraan atau manajemen kita ini ya harus tergantung pimpinan Roh Kudus, saudara. Doa Yabes, jangan memperlebar kemahmu kanan kiri depan belakang. Itu membuat orang Kristen feel at home di bumi ini. Memang itu ayat Alkitab, tetapi untuk kehidupan orang percaya itu Tuhan Yesus modelnya. Dan kalau kita melihat Paulus itu ya prototipe juga orang Kristen
yang mengikuti jejak Tuhannya atau gurunya, saudara. Kalau orang sudah menyatu dengan dunia, hidup dalam kewajaran selama belasan atau puluhan tahun, nanti sampai tidak bisa diangkat, dijebedol ya, diangkat, nggak bisa. Udah mengakar kuat, saudara, mengakar kuat. Nah, kasihan. Sampai mau mati pun juga, atau di ujung maut pun dia tidak bisa berkemas-kemas karena hatinya sudah terlanjur melekat di dunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata orang kaya sukar masuk surga. Saya bukan nanti orang kaya, tapi kasihan orang kaya. Banyak orang kaya yang sudah begitu nyaman hidupnya dan uang itu powerful. Dengan uang dia bisa membeli apa saja, bisa pergi kemana saja, bisa mengatur hukum, membeli keputusan hakim, bisa mendorong pejabat punya jabatan tinggi. Setelah punya jabatan tinggi dia kebagian proyek. Udah rusak, saudaraku. Rusak. Nah, saudara, murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus. Mendengar banyak firman. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kubur, di Kisah Rasul pasal 1, masih saja, saudara, muridnya itu menuntut. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 1, mereka masih menuntut kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, itu memang yang menjadi keinginan mereka sejak awal mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka itu memandang Yesus akan menjadi raja versi dunia. Dan tentu saja mereka akan kebagian jabatan. Tidak heran kalau dalam Injil kita membaca beberapa kali pertengkaran antara murid-murid Tuhan Yesus, antar murid-murid Tuhan Yesus maksudnya. Mereka bertengkar siapa yang paling besar, sampai ibu Zebedius yang menurut catatan ini ada hubungan darah dengan ibu Yesus. Masih ada family maksudnya ya, bukan hubungan darah, family. Datang kepada Yesus supaya anak-anaknya itu bisa duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Karena mereka begitu yakin bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja versi mereka. Dan itu sebenarnya pikiran orang Yahudi. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 6 kita membaca bahwa Tuhan Yesus pernah mau diangkat jadi raja. Tapi Yesus pergi menyelinap di antara mereka. Tuhan Yesus menolak. Apa Yesus bukan raja? Yesus raja, saudara. Tapi raja versi Allah, versi Tuhan. Bukan versi manusia. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini selama 3,5 tahun masih tidak ngerti loh. Masih belum mengerti. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum naik ke surga, mereka masih menuntut bila mana Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi orientasi mereka masih kerajaan dunia. Padahal saudaraku dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini kerajaan yang bukan dari dunia, saudara. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini selama ini memang ikut Tuhan Yesus mau mengubah nasib. Mau mengubah nasib di bumi.
Ya sedikit banyak sekian persen saya dulu ikut Tuhan Yesus juga ada begitu, ada motif begitu saudara. Sekarang ya kalaupun ada 1-2%, 3-4-5% mungkin tidak lebih dari itu. Bahkan mungkin juga sudah tidak, ya Tuhan yang tahu. Tapi sekian persen itu memang ingin mendapatkan fasilitas juga. Nggak mau, nggak dapat apa-apa. Untuk apa ikut Tuhan Yesus tidak dapat apa-apa. Makanya ada pendeta yang jelas-jelas pernah berkata, saya dengar, kita itu kaya di bumi juga kaya di surga. Nggak bisa begitu. You harus kaya salah satu. Kaya di bumi atau kaya di surga. Jadi orang paling kaya pun, banyak hartanya pun di bumi ini, kalau dia orang percaya, dia harus mengklaim seluruh hartanya milik Tuhan. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Kalau seseorang bekerja keras memaksimalkan potensi, tekun berkarir, banyak duit, harus dipersembahkan semua untuk Tuhan. Itu bukan berarti saudara memberi uang ke saya atau ke gereja ini. Tanya Tuhan sendiri, begitu saudaraku. Sampai saudara menemukan apa rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Silahkan tanya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu ingin mendapatkan kemuliaan di bumi. Kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam suratnya, asal ada makanan pakaian cukup. Sulit saudaraku, sulit. Ya. Kalau saya pakai jas naik mobil bukan berarti saya terikat dengan dunia. Tentu saya menjaga hati saya supaya saya bisa membedakan apakah itu kebutuhan, apakah itu keinginan. Dan tentu kebutuhan itu relatif saudara. Ya kita terus diproses atau berproses saudara. Nah banyak orang Kristen yang hari ini masih tidak berani untuk masuk wilayah melepaskan segala sesuatu. Melepaskan segala sesuatu bukan berarti lalu saudara memberi uang ke gereja lalu Anda jadi miskin, tidak punya uang sama sekali, bukan begitu. Semua yang kita miliki harus kita akui, kita klaim milik Tuhan, dan kita harus merapat kepada Tuhan untuk mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dengan harta atau uang kita. Saudara sementara mendengar khotbah saya ini, saudara masih ada dalam dua dunia. Kakinya masih sebelah di dunia, sebelah juga masih di dunia. Jadi dua-duanya di dunia. Tapi banyak pendeta yang sebelahnya di dunia, sebelahnya di surga juga. Itu yang sungguh-sungguh saja masih begitu. Masih ada di dua perahu istilahnya, saudara. Atau jangan-jangan yang satu di dunia, yang satu masih melayang. Mau nginjek gak berani. Tadi pagi waktu berdoa sebenarnya, waktu doa pribadi, mungkin juga saya ucapkan ya. Saya berkata, Tuhan, aku tahu bahwa apa yang aku ikrarkan ini tidak bisa kulakukan. Aku tahu. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Suatu hari ada seorang pria yang menawarkan satu tanah kepada sahabatnya. Kau beli tanah ini nanti harganya akan naik. Ya waktu itu per meter masih 5-7 juta. Tetapi berapa tahun kemudian hampir mencapai 20. Temannya berkata, enggak, ya sudah. Tetapi ketika harga tanah itu sudah mencapai hampir 20 juta per meter, temannya berkata, sahabatnya ini berkata kepada teman yang menawarkan tanah. Bukan tanah dia, tanah orang. Dia juga tentu membeli. Dia mengajak temannya ikut membeli. Teman yang tidak membeli tanah itu berkata, kamu tidak mendesak saya sih waktu itu. Jadi waduh, saya nggak beli tanah itu ya. Duh, nyesel gua, kata yang tidak beli.
Lalu temannya yang menawarkan berkata, aku kan udah bilang sama kamu, tapi kamu gak mendesak saya sih. Ya, cari masalah memang. Mau pembenaran atau menyalahkan orang. Nanti jangan sampai saya di surga orang bilang, Pak Eras gak mendesak sih. Saya kira saya sudah mendesak, saya dianggap orang konyol toh. Lagu-lagunya sudah mati, lagu kematian terus, surga terus, kurang apa? Tapi saking saya tahu ini sulit, saya pesimis. Sama seperti ketika Nuh mengajak orang masuk bahtera, orang tertawain Nuh, orang mentertawakan Nuh. Bagaimana bisa terjadi ada air bah besar yang bisa menenggelamkan perahu di daratan seperti itu? Tapi kalau Tuhan berfirman, jadi. Langit kalau menjadi tembaga berdarah-darah, saudaraku, terbakar. Unsur-unsur di udara akan terbakar dalam nyala api. Baru orang bisa berkata, kenapa waktu itu saya nggak didesak? Sudah. Makanya saya harus jadi contoh. Saya harus jadi contoh. Memang ada orang-orang juga yang jahat lalu mengata-ngatai saya, bermewah-mewah lah, pakai uang jemaat loh. Saya tantang, you buka AC bank saya di bank, you lihat jumlah saldonya dan lihat kemana aliran uangnya, dari gereja masuk ke saya atau saya masuk gereja. Lihat, yang ngomong begini nih belasan ribu loh orang yang mendengar. Lalu pegawai bank iseng-iseng bisa buka, bener nggak? Lihat sekarang. Lihat rumah saya sebesar apa? Lebih nggak 200 meter? Nggak lebih, 160 atau 140. Masuk gangnya aja berat, sulit. Saya juga kadang-kadang mengeluh, aduh kenapa ya? Masuk keluar rumah kok sulit begini. Tamu 3 orang, 3 mobil nggak bisa parkir. Lihat saja saudaraku. Apa saya miskin? Enggak. Saya kaya di surga. Nah kalau sudah berani melepas semua, ya, memilih Tuhan mengenakan hidupnya, itu baru bisa. Bilakah ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan? Baru bisa berkata, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Baru merindukan memandang wajah Tuhan. Aduh saudaraku, makanya kalau kita tidak benar-benar rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, kita sedang jatuh cinta kepada yang lain, saudaraku. Kita periksa diri kita, saudaraku, kita periksa. Dulu saya juga mau mengubah nasib ikut Tuhan Yesus itu. Diharapkan saya akan bisa hidup lebih baik atau paling tidak wajar seperti yang lain. Tapi setelah saya makin mengerti kerajaan surga, aduh, aku memilih Tuhan. Aku memilih Tuhan. Aku memilih pulang. Aku memilih bergegas. Makanya saya sebagai penganjur suara kebenaran yang fokusnya langit baru, bumi baru, ya, kesucian, langit baru, bumi baru, lalu memaksimalkan potensi, bekerja keras, mengabdikan seluruh hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Saya harus jadi teladan. Saya tahu itu berat, tapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Tentu saya belum sehebat Paulus, saudara. Belum, ya. Saya juga belum sehebat Abraham. Tetapi saya bisa menyaksikan bahwa di dalam iman saya sudah mencium keindahan surga. Dan saya rindu saudara bisa mengalami hal ini. Lewat proses
saudara akan bisa meninggalkan ikatan percintaan dunia. Dan saudara bisa merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang mana tidak pernah saya alami, tidak pernah saya rasakan, saudaraku, sejak saya menjadi Kristen. Ya entah karena saya sudah makin tua dan bisa meninggal setiap saat, atau karena faktor lain. Tetapi yang jelas menurut saya, kalau kita mulai tidak terikat dengan dunia, kita berusaha untuk meneladani hidup Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bisa merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan, kita bisa mencium kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Tuhan akan melihat apakah kita masih menyimpan dosa, apakah kita masih terikat dengan keindahan dunia. Tuhan Yesus tahu. Makanya sebelum kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, ya kita harus membereskan diri dulu, saudaraku, sekarang ini. Makanya setiap pagi saudara saya ajak berdoa supaya saudara setiap hari bisa memeriksa diri, ya. Apakah kita layak ya menghadap Tuhan, ya. Itu cara menghormati Tuhan yang benar, ya. Hari-hari ini orang bicara mengenai kristologi dan sibuk ngurusin doktrin kristologi. Umur saya 62 tahun, saya kuliah selama belasan tahun karena setiap stratum 4 tahun, saudara. Setiap stratum 4 tahun. Saya tentu belajar kristologi, saya juga punya buku kristologi, saudara. Ya. Bukan anak kemarin sore yang baru menjadi mahasiswa, saya sudah tua, saudara. Ya. Bukan takut diajak berdebat mengenai kristologi. Pekerjaan saya hari ke hari itu debat. Tetapi yang penting di sini bukan bisa menjelaskan mengenai kristologi secara literal, secara akademis, secara doktrinal. Tapi bagaimana kita memiliki sikap menghormati Kristus. Yang pertama, bagaimana kita meneladani hidupnya, yaitu mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Di dalamnya termasuk yang kedua, kita berikan hidup kita tanpa batas kepadanya. Supaya kita tidak membangun kerajaan di bumi. Jangan membangun Firdaus di bumi. Firdaus kita di langit baru, bumi baru. Kerajaan kita adalah kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Yang karenanya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Termasuk kamu tidak boleh mengabdi kepada dirimu sendiri. Jadi kalau hitungan 10%, 20% itu hitungan orang yang masih memiliki right, hak. Orang yang telah melepaskan haknya karena memang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Orang yang 100% memberikan hidupnya bagi Tuhan. Bukan lagi prosentase, tetapi kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Hanya orang yang meneladani hidup Tuhan Yesus, yang mewujudkan kalimat datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita tidak mungkin bisa hadir di kerajaan surga kalau kita tidak menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita hari ini. Dan standar menghadirkan kerajaan Allah sesuai dengan pernyataan dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pemerintahan Allah, ketaatan mutlak kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, total submission, total taat. Apapun yang Dia ingini kita lakukan, apapun yang kita miliki kita persembahkan. Itu baru
menghadirkan kerajaan Allah. Orang yang menghadirkan kerajaan Allah akan hadir di kerajaan sorga. Jadi jangan berpikir anugerah salib otomatis membuat saudara masuk surga. Anugerah itu membuka pintu surga yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, hanya bisa dibuka oleh Tuhan Yesus. Tetapi untuk masuk kerajaan itu, Anda harus belajar. Saya sering memberikan ilustrasi dan saya ulangi. Ikan air laut untuk bisa masuk air tawar harus berubah jadi ikan air tawar baru bisa masuk air tawar. Anda harus berubah kodrat baru bisa masuk kerajaan itu. Anda diberi gratis mobil mewah. Tidak ada artinya kalau Anda tidak bisa mengendarai mobil itu. Tuhan memberi kerajaan itu, tapi Anda tidak bisa masuk kalau tidak bermental anak kerajaan. Itulah sebabnya pelayanan ini harus memiliki fokus yang jelas, mengubah manusia. Menghormati Tuhan Yesus bukan hanya merumuskan kristologi yang diakui oleh para teolog sebagai benar. Menghormati Yesus adalah mengenakan hidupnya. Mengenakan hidup Tuhan Yesus. Dan rela menyerahkan hidup tanpa batas untuk Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau engkau punya kerajaan yang lain, engkau tidak bisa masuk kerajaan itu. Dan seperti yang saya lihat dan saudara pasti mengakui, banyak orang Kristen yang masih ada di dalam kerajaan dunia ini. Yang ciri-cirinya adalah suasana hatinya ditentukan oleh materi. Orientasi berpikirnya adalah dunia ini. Seperti bangsa Israel. Yang orientasinya masih pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi sebelum kita terlambat, kita mesti bertobat. Semua kita termasuk saya. Dan harus memeriksa diri apakah ada progres. Ada pertumbuhan yang nyata. Bahwa kita menjadi seperti Yesus. Dan tanya kepada dirimu dengan jujur, apakah saudara betul-betul merindukan bertemu dengan Dia atau tidak. Apakah bertemu dengan Tuhan Yesus adalah kerinduan? Kalau tidak, Anda sedang merindukan yang lain atau Anda terikat dengan yang lain. Ingat, ini satu hal yang tidak mudah. Harus menembus batas baru bisa. Amin.